sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Dea Rizky Amelia SEME selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu dari manajemen H. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pendapatan negara atau APBN. Jadi kami di sini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Agnes Ferry Cahyanti dengan NIM 2407030155 dan teman saya mungkin dari Indri dulu, silahkan. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 2407030143. Erina, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Erina Aulia dengan NIM 2407030156. Oke, lanjut guys. Sekar. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Listianingsih dengan NIM 2407030158. Selanjutnya Erika. Perkenalkan, nama saya Indrianita dengan NIM 2407030160. Oke, yang Perkenalkan, terakhir. saya Wahyu Ramadhani dengan NIM 2407030311. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup dari pendapatan negara. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendapatan negara dan sumber sumber pendapatan negara. Untuk definisi dari pendapatan negara sendiri adalah seluruh penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber, yang menjadi hak pemerintah dalam 1 tahun anggaran yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Untuk ruang lingkup pendapatan negara sendiri mencakup 3 hal, yaitu semua penerimaan yang masuk ke kas negara, yang kedua ada pendapatan yang dikelola pemerintah pusat dan daerah, dan yang ketiga adalah penerimaan dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Oke, next slide. Nah, eh, eh, peran vital dari pendapatan negara sendiri adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua ada pembayaran gaji karyawan negeri. Yang ketiga ada menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dan keempat ada pendanaan program pengentasan kemiskinan. Dan terakhir adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional. Untuk prinsip pengelolaan pendapatan negara sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah transparansi atau semua penerimaan harus jelas sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu penggunaan dana harus dapat diawasi dan diaudit. Yang ketiga adalah efisiensi atau pengelolaan dilakukan dengan biaya capaian target penerimaan harus sesuai rencana. Dan yang terakhir adalah keadilan, yaitu pemungutan dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan. Untuk karakteristik utama dari pendapatan negara sendiri ada 4 hal. Yang pertama adalah sustainable atau berkelanjutan, kedua reliable atau dapat diandalkan, ketiga fleksibel, dan yang terakhir adalah predictable. Selanjutnya yaitu regulasi dan dasar hukum. Pendapatan negara diatur dalam berbagai peraturan, yaitu UUD 1945 pasal 23A tentang pajak dan pemungutan, kedua ada UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang ketiga ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, yang keempat ada UU nomor 9 tahun 2008 tentang PNBP, dan yang terakhir ada UU nomor 6 tahun 1988
2023 yang sekarang diganti menjadi UU nomor 16 tahun 2009 tentang KUP. Next slide, Mbak. Nah, sumber pendapatan negara sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan yang terakhir adalah hibah. Untuk sumber pendapatan negara yang pertama, yaitu pajak, dibagi pajak dalam negeri, dan yang kedua adalah pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri sendiri, contohnya adalah pajak penghasilan, seperti pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan perseorangan atau badan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga ada pajak bumi bangunan atau PBB, yaitu pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Dan yang terakhir adalah pajak bea materai, yaitu pajak atas dokumen. Untuk segmen kedua adalah pajak perdagangan internasional, yaitu dibagi menjadi 2, bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pajak atas barang impor, dan bea keluar adalah pajak atas barang ekspor. Untuk sumber pendapatan negara yang kedua adalah pendapatan negara bukan pajak, yaitu mencakup sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. Sumber daya alam sendiri itu diperoleh dari penerimaan minyak dan gas bumi, penerimaan dari pertambangan mineral dan batu bara, penerimaan kehutanan, dan penerimaan perikanan. Untuk bagian laba BUMN diperoleh dari dividen dari BUMN, pembagian pemerintah atas laba BUMN, dan juga kontribusi BUMN pada negara. Untuk PNBP lainnya itu mencakup pendapatan dari layanan yang diberikan pemerintah, ada pendapatan dari pengelolaan kekayaan negara, denda dan sita, dan pendapatan dari pendidikan dan pelatihan. Untuk sumber pendapatan negara yang ketiga adalah hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat berbentuk uang, barang, atau jasa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri, teman saya. Untuk waktunya, saya persilakan. Baik, terima kasih Sekar. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai siklus perencanaan dan penganggaran. Yang pertama ada arah kebijakan. Pada tahap ini diawali dengan penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP oleh Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kemudian selanjutnya kementerian atau lembaga menyusun rencana kerja KL berdasarkan rencana awal RKP. Kemudian yang kedua, pagu indikatif. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dalam penyusunan rencana kerja yang disebut dengan renja. Penyusunan dan penetapan pagu indikatif oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas berdasarkan RKP dan hasil review baseline. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan RAPBN dan surat bersama tentang pagu indikatif. Yang ketiga, Renja KL dan Trilateral Meeting. Setelah penetapan pagu indikatif ditindaklanjuti dengan menyusun Renja KL dan Trilateral Meeting antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk membahas dan menyepakati rancangan program kegiatan, sasaran, dan perkiraan alokasi anggaran per program tahun T+1. Keempat, pagu anggaran. Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dana atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Penyusunan dan penetapan pagu anggaran oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas. Yang kelima ada RKAKL pagu anggaran atau rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga. Setelah ditetapkannya pagu anggaran melalui surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, kemudian kementerian atau lembaga melakukan penyusunan dan penyesuaian RKAKL.
Setelah itu di tingkat KL dilakukan review dan penelitian oleh APIP dan kemudian penelaahan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Keenam, nota keuangan. Secara harfiah, nota keuangan adalah nota yang menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nota keuangan disusun berdasarkan himpunan RKA-KL Pagu Anggaran. Setelah mengalami 6 perencanaan tersebut, kemudian akan dibahas oleh para DPR. Yang ketujuh, UU APBN. Setelah penyampaian nota keuangan dilakukan, pembahasan RAPBN di DPR, yaitu antara kementerian atau lembaga dengan Banggar dan komisi terkait. Kemudian dilakukan penetapan RUU APBN di DPR. Kedelapan, alokasi anggaran. Alokasi anggaran kementerian yang selanjutnya disebut alokasi anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam berita secara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR. 9. RKA-KL alokasi anggaran. Pada dasarnya, RKA-KL alokasi anggaran ini sama dengan RKA-KL Pagu Anggaran, yaitu kementerian atau lembaga melakukan penyesuaian dan penyusunan RKA-KL. Setelah itu, dilakukan review dan penelitian oleh APIP dan kemudian penelaahan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang ke-10, Perpres Rincian Anggaran. Merupakan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun T+1 yang dituang dalam Peraturan Presiden. Yang ke-11, yaitu DIPA, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, adalah dokumen anggaran yang disusun oleh penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. DIPA disusun berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Dari 11 proses tersebut kemudian akan dilaksanakan pelaksanaan anggaran dan di tahap akhir akan dilaksanakan evaluasi. Siklus ini akan terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Baik, next slide. Kemudian transparansi pendapatan negara. Pelaksanaan transparansi pendapatan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, prinsip transportasi dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development, serta untuk peningkatan daya saing iklim investasi di bidang industri ekstraktif. Dalam pelaksanaan tugas transparansi pendapatan negara yang diperoleh dari industri ekstraktif, dibentuk Forum Multi Stakeholder Group atau MSG. Next. Tugas MSG adalah 1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan transparansi, 2. Menetapkan ruang lingkup pelaporan pelaksanaan transparansi, 3. Menyusun laporan pelaksanaan transparansi, 4. Menetapkan rekonsiliator, 5. Melakukan koordinasi dengan lembaga kementerian atau lembaga terkait, 6. Menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan pelaksanaan transparansi, dan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala. Next. Kemudian selanjutnya, pengawasan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. Tujuan pengawasan keuangan negara yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan. 2. Menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. 3. Menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Next. Dalam pengawasan keuangan negara, dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB. Tugas BPKB dalam pengawasan internal keuangan
berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern meliputi 1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak, bea, dan cukai. 2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lain, dan wajib bayar. 3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah. Yang keempat, audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara atau daerah. 5. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional atau daerah. Yang keenam, evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian keuangan. Yang ketujuh, audit investigatif terhadap penyimpangan. Dan yang terakhir, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau daerah. Kemudian pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal keuangan negara di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas BPK dalam melakukan pengawasan eksternal keuangan berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 BPK meliputi yang pertama menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Kedua, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang. 3. Melakukan pemeriksaan. 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kelima, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 7. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK. 8. Membina jabatan fungsional pemeriksa. 9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. 10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern. Sekian dari pemaparan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Mungkin yang ini bisa di-skip, Nes. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu dengan topik penerimaan negara bukan pajak. Definisi dari penerimaan negara bukan pajak sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mendefinisikan PNBP sebagai pungutan yang menjadi hak negara yang harus dibayar oleh wajib bayar orang pribadi atau badan karena telah memperoleh manfaat dari layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara yang dikelola oleh pemerintah melalui mekanisme APBN. Next. Selanjutnya, prinsip dari pengelolaan PNBP sendiri terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Kemudian, penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara pada waktunya. Yang ketiga, seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN. Yang keempat, semua penerimaan menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan harus dimasukkan dalam APBN. Yang kelima, tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang menetapkan tarif atas jenis PNBP. Yang keenam, pembagian dari PNBP dapat langsung digunakan oleh instansi terkait atas persetujuan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah persetujuan penggunaan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan. Next. Kemudian objek dan subjek dari PNBP. Objek yaitu seluruh aktivitas, hal, dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah yang dinyatakan sebagai objek PNBP yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Yang kedua, pengguna dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara. Yang keempat, penetapan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk subjek PNBP meliputi orang pribadi dan badan. Badan yang di sini bisa dari dalam negeri atau luar negeri yang memperoleh manfaat dan atau memiliki kaitan dengan objek PNBP. Subjek tersebut merupakan wajib bayar yang memiliki kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next.
Kemudian klaster objek PNBP. Klaster objek PNBP sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada pemanfaatan sumber daya alam, meliputi bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Yang kedua ada pelayanan, meliputi penyediaan barang, jasa, atau layanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga ada pengelolaan KND atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya. Kemudian pengelolaan BMN atau barang milik negara meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan lain-lain. Yang keempat ada yang kelima ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain. Dan yang terakhir adalah hak negara lainnya. Hak negara selain 5 objek sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter sendiri merupakan kebijakan untuk mengendalikan perekonomian negara secara makro dalam mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar atau menahan inflasi. Yang kedua, terdapat kebijakan fiskal, yaitu aturan atau dasar yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan utang negara dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mencapai stabilitas ekonomi. Slide selanjutnya. Tujuan dari kebijakan fiskal sendiri terdapat 4. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, menstabilkan harga. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang optimal. Kebijakan fiskal sendiri terdapat 2 jenis. Yang pertama, insentif fiskal, yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan pajak, subsidi, atau bentuk dukungan keuangan lainnya. Contohnya, mengalokasikan dana daerah sebesar 8 triliun untuk daerah berkinerja baik. Yang kedua, terdapat disinsentif fiskal, yaitu kebijakan untuk mengurangi aktivitas ekonomi tertentu, biasanya melalui peningkatan pajak atau pengurangan subsidi. Contohnya, pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah atau konsumsi yang tidak mendukung kesejahteraan umum. Next. Dampak dari kebijakan pemerintah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Adanya kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan secara hati-hati untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa membebani anggaran negara. Yang kedua, terdapat inflasi. Pemerintah menggunakan kebijakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga, terutama melalui pengendalian subsidi energi. Pengurangan subsidi bahan bakar misalnya dapat membantu mengurangi tekanan pada anggaran negara dan mengendalikan inflasi. Yang ketiga, terdapat pengangguran. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek publik dapat menciptakan lapangan kerja sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di negara. Selanjutnya, stabilitas ekonomi. Kebijakan yang kredibel dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempromosikan stabilitas ekonomi serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, aspek kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, meningkatkan human capital dan pembangunan infrastruktur sebagai kunci untuk menjangkau pertumbuhan ekonomi yang berlanjut. Yang kedua, kebijakan fiskal tidak hanya penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memelihara stabilitas ekonomi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga seperti pada saat adanya COVID-19. Yang ketiga, mampu menghadapi hambatan ekonomi global, contohnya krisis keuangan global pada tahun 2008. Yang keempat, menekankan perlunya kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan dan redistribusi untuk memberantas kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya, kebijakan moneter yang tepat dalam menghadapi tantangan ekonomi baru di era new normal kala itu. Kemudian, evaluasi efektivitas
kebijakan. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan dua alat penting yang dipakai pemerintah guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan kebijakan ini mudah sekali terpengaruh dengan bermacam-macam faktor, termasuk kondisi ekonomi global, politik domestik, dan struktur ekonomi nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tahun 2023. Pada tahun 2024 ini, pendapatan negara ditafsirkan akan mencapai 2.802,3 triliun, di mana ini tumbuh sebesar 6,3% dari Outlook 2023, yang terutama didukung oleh optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Pendapatan negara ini nantinya akan dibedakan menjadi tiga sumber yang berbeda. Yang pertama adalah perpajakan sebesar 2.309,9 triliun atau tumbuh sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Lalu ada pendapatan negara bukan pajak sebesar 492,0 triliun, di mana penerimaan bukan pajak ini meningkat dikarenakan faktor fluktuasi harga atau pengaruh permintaan dan penawaran. Dan selanjutnya hibah sebesar 0,4 triliun. Dan perlu diketahui tema APBN kita di tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai penerimaan negara tahun 2024, edisi September tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang menunjukkan jumlah pendapatan negara yang didapatkan sampai dengan bulan Agustus tahun 2024. Hingga akhir Agustus tahun 2024, pendapatan negara dan hibah tercatat mencapai 1.776,98 triliun atau telah mencapai 63,41% dari target APBN tahun 2024, di mana 77,6%-nya berasal dari penerimaan pajak, 21,6% berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan sisanya 0,8% berasal dari hibah. Realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP, bisa ke slide sebelumnya. Realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi atau mengalami penurunan dari setahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,73% year of year, serta 4,78%. Sementara capaian komponennya itu sudah mencapai 59,73% dan PNBP sebesar 78%. Next. Lalu realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan cukai 1.196,54 triliun itu berasal dari pajak dan 183,22 triliun berasal dari kepabeanan dan cukai, di mana penerimaan pajak terkontraksi sebesar 4,04%, sedangkan kinerja kepabeanan meningkat sebesar 6,79%. Untuk pajak sendiri, penerimaan pajak didominasi dari penerimaan dua sektor. Yang pertama adalah PPh non-gas, di mana ditopang oleh PPh pasal 25 dan 29, yang merupakan pajak penghasilan dari badan, PPh pasal 21, dan PPh final, dengan kontribusi mencapai 71,65% terhadap total penerimaan PPh non-gas. Dan selanjutnya disusul oleh PPN atau pajak pertambahan nilai, serta PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah, di mana secara nominal ditopang oleh PPN, khususnya PPN dalam negeri dan PPN impor, dengan kontribusi dari kedua komponen tersebut mencapai 58,56% dan 37,45%. Sedangkan untuk 183,22 triliunnya berasal dari kepabeanan dan cukai, di mana nominal ini terdiri dari penerimaan cukai sebesar 138,39 triliun, biaya masuk
sebesar 33,93 triliun dan biaya keluar sebesar 10,90 triliun. Berikut merupakan grafik mengenai penerimaan jenis-jenis pajak utama yang berasal dari PPh 21, PPh 22 impor, PPHOP, PPh badan, dan yang terakhir ada PPN impor. Bisa next. Pajak selanjutnya adalah pajak sektoral atau pajak yang dibayarkan oleh industri pengolahan. Industri pengolahan di sini memberi sumbangan terbesar dalam pajak sektoral yaitu sebesar 2.200 maaf 287,97 triliun atau pajak pengolahan ini menyumbang sebesar 25,35% pada pajak sektoral dan yang paling rendah disusul oleh jasa perusahaan sebesar 41,26 triliun. Next. Berikut merupakan grafik realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam triliun rupiah per bulan Agustus tahun 2024, di mana pada klasemen pertama dipimpin oleh biaya masuk yang mengalami peningkatan sebesar 3,07%, di mana target APBN-nya sebesar 57,37%, dan realisasi hingga bulan Agustus tahun ini mencapai 33,93%, yang mengalami peningkatan daripada sebelumnya, di mana sebelumnya hanya sebesar 3,01%. Kinerja ini dipengaruhi oleh pertumbuhan impor dan peningkatan kurs US dollar. Dilihat dari komoditasnya, peningkatan ini berasal dari bahan bakar, bahan baku plastik, serta importasi beras yang meningkat sebagai langkah menjaga stabilitas harga pangan. Yang kedua disusul oleh cukai. Cukai sendiri memiliki target APBN yang cukup besar, yaitu 246,08 triliun, di mana realisasi hingga bulan Agustus mencapai 138,39 triliun, di mana ini mengalami peningkatan juga dari year of year, itu mencapai 4,99%. Sepanjang tahunnya, cukai ini mengalami kenaikan karena kinerja cukai dari minuman mengandung etil alkohol atau MMIE dan etil alkohol atau IE. Sedangkan cukai tembakau sendiri mengalami pertumbuhan yang positif pada 2 bulan terakhir. Selanjutnya, ada biaya keluar. Biaya keluar ditargetkan mencapai 17,53 triliun rupiah pada tahun ini, dan pada tahun 2024 per bulan Agustus telah mencapai 10,90 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari biaya keluar mineral, sedangkan penerima dari CPO masih menurun. Biaya keluar mineral tumbuh signifikan mencapai lebih dari 5 kali lipat, dipengaruhi oleh relaksasi ekspor tembaga, sedangkan penerimaan BK produk sawit turun sebesar 57,27% year of year yang dipengaruhi oleh volume ekspor dan moderasi harga. Bisa next. Selanjutnya adalah penerimaan negara bukan pajak. Hingga bulan Agustus tahun 2024 ini, per tanggal 31, realisasi penerimaan bukan pajak melemah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Perlemahan ini disebabkan karena penurunan harga minyak mentah dan lighting minyak bumi, serta penurunan HBA. Nah, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan dan Badan Layanan Umum masih menjadi kontributor utama yang mendorong capaian PNBP, di mana masing-masing membawa 7,36% dari tahun ke tahun, serta 18,80% dari tahun ke tahun. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih pada teman-teman. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman-teman. Jadi ini ada beberapa perbandingan APBN dari tahun 2020 ketika pasca COVID, selanjutnya di tahun 2021 ketika setelah COVID, dan ketika pembangunan IKN dimulai pada tahun 2022 sampai 2024 ini, APBN difokuskan untuk
bukan difokuskan akan tapi banyak digunakan untuk pembangunan IKN. Oke. Eh, Masuk ke kesimpulan. Jadi pendapatan negara adalah aliran dana yang masuk ke kas negara dan menjadi sumber utama pembiayaan berbagai kegiatan pemerintahan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga program-program kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, semuanya bersumber dari pendapatan negara. Sumber pendapatan negara beragam, itu mulai dari pajak yang kita bayarkan, hasil penjualan sumber daya alam, hingga penerimaan dari BUMN. Dengan kata lain, pendapatan negara adalah jantung perekonomian suatu negara yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di eh, kolom chat di bawah video yang akan kami upload. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.